punya cahaya. Sabda baginda Rasulullah SAW, apabila masuk ke dalam hati cahaya itu, infasahalahul qalbu wan syaraha, hatinya itu tenang dan hatinya lapang. Ciri yang pertama itu, ciri hati orang yang beriman dimasuki cahaya kebenaran oleh Allah. Cirinya yang pertama, hatinya tenang, hatinya lapang. Tenang aja hatinya, lapang hatinya ya. Kalau hati seluas samudra, walaupun kau lempari aku dengan kotoran fitnah, walaupun kau gerujuk, apa itu gerujuk? Dengan cairan kebencian, tapi hatiku seluas samudra, maka bencimu, fitnahmu akan kubalas dengan kebaikan. Gitu. Alhamdulillah. Hati seluas samudra, hatinya lapang. Ya. Walaupun dikata-katain orang, kitanya malah bawain jeruk buat orang itu. Halo? Betul. Kita dikatain, difitnah, dibenci, direndahkan harga diri kita, malah semakin kita berbuat baik kepadanya. Itu ciri orang yang hatinya bercahaya. Bagaimana tidak? Contohnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Taif, dilempari kotoran, dilempari barang-barang dari dapur. Ada panci lempar pakai panci, ada sudip pakai sudip gitu ya. Ada ember lempar pakai ember, ada batu dilempar pakai batu, sampai berdarah-darah baginda Rasulullah SAW. Itu malaikat menawarkan, ya Rasulullah, apa mau saya tenggelamkan itu masyarakat Taif? Ditenggelamkan. Atau mau saya apit dengan 2 gunung. Jadi Taif itu letaknya di antara 2 gunung. Di sini Taif, ya, di sini gunung. Memang dia termasuk di kaki gunung. Mudah-mudahan bisa nanti ziarah ke Taif. Amin ya rabbal. Ya, kalau umrah plus Taif. Amin ya rabbal. Di Taif banyak sejarahnya, masya Allah. Dingin bu, kayak di puncak. Di Jazirah Arab yang lainnya tuh panas dan jarang tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau di Taif persis kayak di puncak. Banyak itu, banyak pohon-pohonan dan dingin. Ya. Itu dilempari batu, lempari kotoran, ditawari sama malaikat untuk dihancurkan kota Taif. Apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW? Yang dilakukan oleh beliau adalah berdoa di hadapan Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah mereka, sesungguhnya mereka melakukan ini karena mereka enggak tahu siapa saya. Kalau mereka tahu saya nabi, kalau mereka faham saya rasul, nggak mungkin dilempari begini ya Allah. Maka berikan mereka hidayah. Semoga nanti anak keturunannya adalah menjadi orang-orang yang beriman kepadamu. Ternyata sekarang Taif menjadi suplai terbesar itu buah-buahan dan sayur-sayuran sekota Mekah. Alhamdulillah. Dan di Taif itu orang-orang yang banyak cinta kepada Rasulullah SAW. Maulid gitu ya, sholawatan. Banyak orang-orang Taif yang tadinya benci, anak keturunannya malah cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Kita juga begitu, itu ciri hati bercahaya yang pertama. Hatinya lapang, hatinya tenang. Punya duit banyak, hatinya tenang. Alhamdulillah. Aduan duitnya banyak. Ya. Punya duit sedikit, hatinya tenang aja. Ya. Sama, harus sama. Kan ciri hati yang bercahaya. Nggak punya duit, tenang karena dirinya paham rezeki Allah itu nggak akan tertukar kok. Ya. Nah, duit yang ada hilang. Ya tenang saja, tenang. Kenapa enggak dia malah jadi berantakan hatinya? Ya tenang aja, tenang. Ya, semua milik Allah. Kapan Allah pengen ambil juga ya terserah Allah. Jangan merasa itu milik kita, jangan. Duit gua 1 juta, kan begitu ya. Milik saya. Kita nggak punya apa-apa. Harta yang ada padamu itu titipan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Anak yang Allah
berikan kepadamu itu bukan pemberian kepemilikan, tapi pemberian tanggung jawab dan amanah. Harta tanggung jawab nanti, ya, anak amanah nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Suami, juga sama. Ya, Masya Allah, jangan dikira itu pemberian kepemilikan, tapi itu adalah hak guna pakai dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah punya harta boleh dipakai, berhak Anda memakainya. Ya, karena itu adalah salah satu upaya dari Anda juga di hadapan Allah. Walaupun sebenarnya itu adalah ditolong Allah, berhak dipakai, boleh dipakai, tapi hati-hati itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan hati nggak boleh merasa memiliki. Kayak tukang parkir aja, Bu, mobilnya banyak tukang parkir tuh ya, tapi nggak merasa memiliki, diambil satu, nggak apa-apa, silakan, orang bukan mobil saya, ya, terus, ya dikasih duit, alhamdulillah, dia nggak merasa memiliki walaupun mobilnya banyak, bukan punya dia, punya Allah. Jadi kalau ditanya, ibu minta jajan, nggak punya duit ibu tuh, bohong itu tuh, ya. Ibu kan punya duit, ibu nggak punya. Yang punya itu punya Allah. Ibu cuma dititipin duit, ya udah minta sini titipan dari Allahnya, abang kasih. Orang-orang dulu tuh pinter-pinter. Kom, minta duit dong, minta duit. Iya, engkau mah kagak punya duit. Lah itu apaan di tangan engkau? Dikemben banyak duitnya. Ya. Kalau dulu kan pakai itu tuh gesper haji ya. Itu apaan duit tuh, Kong? Gitu. Ini punya Allah kan gitu. Nih, engkau kasih. Ya sana jajan gitu. Betul tuh itu punya Allah. Tapi jangan katakan juga nggak punya. Ya, karena itu punyanya adalah hak guna pakai dan amanah. Betul? Ciri yang selanjutnya, ciri hati yang bercahaya. Sahabat kembali bertanya, wa hal lidzalika min ayatin ya'rifu biha ya Rasulullah? Ada lagi enggak ciri-ciri yang lain ya Rasul? Naam, ada. Apa ciri yang lain ya Rasul? Yang kedua, cirinya itu hati yang bercahaya adalah ya, hatinya kosong, hatinya jauh dari negeri tipu daya, dari dunia. Hatinya jauh, hatinya kosong dari dunia. Hatinya nggak dekat sama dunia, walaupun punya dunia. Harta dia punya, mobil dia punya, mewah mungkin malah, ya, rumah dia punya, harta banda dia punya, tapi tidak mewarnai hati. Itu cirinya, ya. Mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, nggak pengaruh sama dirinya, nggak pengaruh. Mau di depannya itu intan emas permata berlian atau batu kerikil, sama saja, ya. Ketika itu ada yang membutuhkan, ketika itu harus dikeluarkan, ketika itu harus diambil sama Allah kembali, ya silakan, monggo, bukan punya saya, punya Allah. Hatinya nggak cinta dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam itu raja, Bu. Raja bukan? Raja. Ya. Siapa rakyatnya? Manusia, jin, hewan, tumbuhan, angin, ya, tanah, api, air. Itu rakyatnya. Semua jadi bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman alaihissalam itu memegang salah satu hikmah basmalah. Ya. Yang pertama kali menuliskan Bismillahirrahmanirrahim itu siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika menulis surat kepada Ratu Balqis, Nabi Sulaiman menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kali menulis Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam ini lagi mengendarai angin. Ada sebagian riwayat menceritakan itu adalah awan. Nabi Sulaiman tuh lagi naik awan, ekspansi.
Apa itu ekspansi? Melihat-lihat, memantau rakyatnya di seluruh penjuru dunia lagi dipantau oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini rakyat saya begini, ini rakyat saya begini. Tiba-tiba ketika sampai di ladang pertanian ada petani di sana yang ngelihat Nabi Sulaiman lagi terbang itu naik awan. Kemudian petani ini berteriak. Dan teriakannya itu menggoncangkan arsy Allah dan terdengar jelas oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Teriakan petaninya, Subhanallah, takjub. Allah memberikan anugerah mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa terbang pakai awan untuk memantau rakyatnya. Ya. Dia teriak subhanallah. Teriakan subhanallahnya itu menggoncangkan arsy, membuat gaduh para malaikat. Ini tasbihnya siapa? Ya, sampai itu terdengar oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya, ini nih yang nyebutin subhanallah seorang petani ini. Akhirnya diperintahkanlah angin atau awan itu untuk mendekati dan turun untuk berjumpa kepada petani tadi. Setelah mengucapkan salam, maka Nabi Sulaiman alaihissalam itu bertanya kepadanya, wahai petani, betapa dahsyatnya tasbihmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika engkau mengucapkan subhanallah, arsy-Nya Allah itu bergetar. Sampai malaikat-malaikat itu gaduh bertanya-tanya, siapa ini yang bertasbih? Ternyata tasbih engkau, wahai tuan petani. Ya. Duhai paduka raja, hamba ini merasa sangat terhormat didatangi oleh paduka tuan raja. Karena raja sih Nabi Sulaimannya, ya. Hamba ini hanya takjub kepada Allah yang memberikan mukjizat itu kepada tuan raja. Mukjizat bisa terbang. Sehingga dengan spontan hamba mengucapkan subhanallah dengan betul-betul hati yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai petani, ketahuilah tasbihmu itu lebih berharga dari seluruh kerajaan yang telah Allah amanahkan kepada. Kalau kau minta sekarang juga, kuberikan seluruh kerajaanmu untukmu dengan izin Allah. Bahkan tasbih yang kau baca itu lebih berharga dari dunia dan seisinya, karena tasbihmu menghadapkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu menggetarkan arsy-Nya Allah. Apakah kau ingin menerima amanah berupa kerajaan ini? Kau bisa sekarang juga meminta kepadaku di hadapan Allah, sehingga kuberikan kerajaan ini kepadamu atas izin Allah. Apa kata petani itu? Duhai baginda tuan raja Nabi Sulaiman yang mulia, bukannya hamba ini tidak mau menerima amban amanah tugas berupa menjadi raja dan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan kepada tuan raja, tapi hamba sudah merasa cukup takjub dengan seluruh apa yang ditakdirkan Allah kepada hamba. Hamba sudah terlalu nikmat berhubungan dengan Allah, menggunakan berbagai macam zikir-zikir hati yang menghadap kepada Allah. Jadi nggak mau jadi raja, enggak. Jadi nggak mau harta nih yang banyak ini, enggak. Maunya apa? Ya tasbihku tetap dapat menggetarkan arsy-Nya Allah. Itu yang mau. Dua-duanya tidak cinta dunia nih. Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun raja, dia sanggup memberikan seluruh kerajaannya kepada seorang petani. Kalau itu diperintah Allah, nggak segan-segan. Kerajaan bukan cuma duit 100.000, betul? Kita sedekah sedikit aja pelit banget kan? Bukan kita deh, orang sebelah sono ya. Nauzubillah ini kita. Saya kali, bukan ibu-ibu ya. Ibu-ibu mah pada baik kan? Ya, insya Allah. Saya kali pelit nih ya. Nauzubillah ini. Itu ciri hati tidak cinta dunia. Walaupun punya dunia, tapi kapanpun Allah mau ambil, dia akan siap. Ya. Yang ketiga, ciri hati bercahaya itu
Yang kedua tadi mengosongkan hati dari negeri tipu daya atau dunia. Yang ketiga al-inabatu ila daril khulud. Hati itu diisi dengan negeri kekekalan. Hatinya diisi dengan negeri kekekalan di mana kita dapat berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Apa negeri kekekalan tuh? Akhirat. Negeri akhirat tuh kekal, Bu. Kalau di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun mati sudah. Betul? Tapi di akhirat lah kagak ada ujungnya. Terus saja. Mau gitu menggadaikan waktu yang cuma 70 tahun, 60 tahun yang sebentar itu dengan yang selama-lamanya, yang di sininya enggak enak, di sononya tetap enggak enak. Nauzubillah ini. Gara-gara apa? Hatinya diisi sama dunia melulu. Rencana, keinginan, tujuan hatinya cuma dunia. Nauzubillah min dzalik, itu mahal yang sebentar. Bentar lagi juga kita mati kan, enggak tahu kapan mati. Betul enggak? Orang kayaknya baru kemarin kita masih jadi anak-anak, Bu. Kemana-mana lari nggak pakai celana. Itu masih anak-anak dulu begitu. Betul nggak? Hujan-hujanan kita main mandi hujan. Tapi sekarang kita udah punya anak. Bahkan anak kita punya anak. Kita punya cucu makan gitu ya. Betul nggak? Di daerah Cirebon cucu kami sudah ada, Bu. Sudah ada sekitar 5 cucu kami tuh. Ini muda-muda begini juga udah jadi kakek. Orang kaya mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pak Ustaz. Enggak. Amin ya Rabbal alamin. Bisa aja Ibu. Iya, Bu. Kalau orang yang dicintai Allah tidak akan mati. Hati-hati. Orang yang dicintai Allah tidak akan mati. Kekasih Allah tuh nggak pernah mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka tetap hidup di sisi Allah, terus menerus dikasih rizki dari Allah. Yang mati itu siapa? Yang gak dekat sama Allah, yang gak dicintai Allah. Mudah-mudahan kita semua dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus ciri yang selanjutnya, yang keempat, ciri hati itu bercahaya di hadapan Allah adalah al-isti'dadu lil mauti qabla al-maut. Mempersiapkan kematian sebelum kematian datang. Mempersiapkan kematian sebelum kematian itu datang. Dia harus punya bekal. Wa khairuz zadit taqwa, dan bekal yang terbaik adalah bertakwa kepada Allah. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Betul? Melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Kecuali yang beriman dan yang beramal. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Betul? Itu nasyid namanya. Wa nasyidan dauman. Kita berdendang di hadapan Allah dengan dendangan yang mengingatkan kita selalu kepada Allah. Ya, jangan dendangan-dendangan itu yang membuat kita lupa kepada Allah. Kita udah persiapan nih, sedangkan kita nggak tahu kematian datangnya kapan. Betul nggak? Bisa 10 tahun yang akan datang, bisa 20 tahun yang akan datang, bisa nggak? Bisa 30 tahun yang akan datang, bisa 40 tahun yang akan datang, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak 10 menit yang akan datang? Bisa. Bisa nggak 10 detik yang akan datang? Bisa. Ngomong-ngomong mati kan bisa. Betul nggak? Ya nggak apa-apa kalau lagi ngaji dan ngajinya diterima ikhlas karena Allah. Masya Allah. Ya. Kita nggak tahu mati kita bagus apa enggak.
husnul khotimah atau suul khotimah? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Maka persiapannya harus dari sekarang ya. Nah, persiapan itu termasuk rencana dan keinginan, tujuan dan harapan. Rencananya, keinginannya, tujuannya, harapannya bersifat akhirat, bersifat ketuhanan. Ya, insya Allah. Demikian saja, sudah 1 jam lebih. Ya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca.